Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arina Fisa Fitri dengan NIM B100-19497 akan mereview jurnal internasional untuk bab 6. Di sini saya ambil jurnal yang berjudul The Impact of Well-Planned Recruitment and Selection Process on Corporate Performance in Nigerian Banking Industry, a case study of First Bank PLC 2004 to 2011. Oke, jadi jurnal ini diterbitkan di International Journal of Academic Research in Business and Social Science pada bulan September di tahun 2013 dengan volume 3 dan nomor 9. Nah, penulisnya sendiri ada Adeni Mudasiru dan teman-temannya yang bersangkutan. Nah, latar belakangnya sendiri, program rekrutmen yang baik secara logis mengikuti rencana tenaga kerja yang disusun dengan baik. Faktanya, kualitas rencana tenaga kerja saat ini seperti halnya setiap keputusan organisasi saat ini bergantung pada kualitas kebijakan dan praktik rekrutmen. Nah, proses pencarian karyawan baru biasanya diprakarsai oleh seorang manajer yang memutuskan bahwa perlunya menambah stafnya atau mengganti seseorang yang meninggalkan organisasi. Kegiatan perekrutan harus diintegrasikan dengan rencana sumber daya manusia perusahaan. Rencana ini harus meramalkan departemen yang diharapkan tumbuh dan yang mungkin menurun. Harus ada inventaris keterampilan sehingga karyawan yang ada dapat dicocokkan dengan lowongan pekerjaan untuk menyediakan transfer dan promosi. Maka dari itu, tujuan untuk penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui pengaruh adanya perencanaan yang matang terkait rekrutmen dan seleksi. Kemudian, hipotesis yang telah dibuat oleh para peneliti di sini yaitu hipotesis yang pertama, tidak ada hubungan yang signifikan antara rekrutmen dan seleksi dan kinerja organisasi. Untuk hipotesis yang kedua, rekrutmen dan seleksi yang efektif bukanlah kunci organisasi. Dan hipotesis yang ketiga, rekrutmen dan seleksi yang direncanakan dengan baik di First Bank PLC belum terkontribusi pada kinerja organisasi. Untuk membuktikan hipotesis-hipotesis yang telah diambil, maka metodologi penelitiannya sendiri, data primer dan sekunder digunakan dalam bentuk kuesioner di sini. 250 kuesioner diberikan yang mewakili 240 atau 96% diambil dan digunakan dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dan analisis varians atau ANOVA untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Maka, hasil penelitiannya sendiri, untuk hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara rekrutmen dan seleksi berdasarkan merit dan kinerja organisasi yang telah diungkapkan oleh R sama dengan 0,8783 atau 87,83%. Kemudian, hipotesis alternatif menyatakan bahwa rekrutmen dan seleksi yang efektif merupakan kunci komitmen organisasi, sedangkan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya berarti ditolak. Hasil regresi menunjukkan R sama dengan 0,8914 atau 89,14%. Rekrutmen dan seleksi yang efektif di First Bank PLC membuat karyawan yang baru direkrut berkomitmen pada kegiatan bank dan dengan demikian menciptakan nilai bagi perusahaan itu sendiri. Kemudian, perencanaan rekrutmen yang matang mempunyai tujuan lebih dari sekedar mengisi lowongan untuk memasukkan pengembangan dan pencapaian individu. Namun, juga untuk membangun organisasi yang kuat, di mana kerja tim yang efektif dan kebutuhan individu mewujudkan pada saat yang sama. Untuk mencapai tujuan ini, organisasi harus mengadopsi kembali kebijakan rekrutmen yang konsisten secara internal dan juga konsisten dengan tujuan organisasi dan juga harapan masyarakat yang lebih luas. Jadi proses rekrutmen dan seleksi yang buruk dapat mempengaruhi pengembangan individu dan menghalangi organisasi itu sendiri untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil, ada hubungan yang signifikan antara rekrutmen dan seleksi berdasarkan prestasi dan kinerja organisasi, bahwa rekrutmen dan seleksi yang efektif merupakan kunci komitmen organisasi dan juga bahwa rekrutmen dan seleksi yang terencana dengan baik akan berkontribusi pada kinerja organisasi ke depannya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan untuk mereview jurnal pada bab 6 kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.